Malam bersama saya Friska Clarissa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menyebut Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh ormas Islam yang diundang ke istana membahas soal keberadaan Indonesia di Board of Peace yang diinisiasi Amerika Serikat. Usai pertemuan ulama dan tokoh ormas Islam di istana, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyebut Presiden Prabowo menjelaskan soal alasan keberadaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang diinisiasi Amerika Serikat. Yahya menyebut memahami tujuan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace dan meminta Indonesia tidak terbawa arus yang justru merugikan kepentingan rakyat Palestina. Menurut Yahya, Presiden Prabowo menyatakan akan memperjuangkan kepentingan Palestina dengan prinsip yang tidak bisa ditawar. Sejumlah ormas yang hadir, diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga MUI. Berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi Berat. Abaikan gencatan senjata, Israel terus serang wilayah Gaza. Sedikitnya ada 2 warga Palestina tewas dalam serangan drone di kamp pengungsi Nuseirat kemarin. Serangan drone militer Israel juga melukai banyak warga, termasuk anak-anak. Korban serangan Israel ini dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah. Hingga kini lebih dari 71.000 warga Palestina meninggal akibat serangan Israel. Israel telah berkali-kali melanggar perjanjian gencatan senjata. Padahal pada Januari lalu, Amerika Serikat telah mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata. Fase kedua ini mensyaratkan penarikan tambahan pasukan Israel dari Gaza dan peluncuran program rekonstruksi Gaza. Mulai Senin kemarin, Israel mengizinkan pembukaan jalur penyeberangan Rafah. Jalur penyeberangan yang menghubungkan wilayah Gaza dan Mesir ini sempat ditutup selama hampir 2 tahun. Namun demikian, Israel menerapkan pembatasan ketat pada orang yang melintasi jalur ini. Di hari pertama pembukaan kemarin, Israel hanya mengizinkan 5 dari sekian banyak pasien Palestina yang menunggu untuk keluar dari Gaza demi mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Data Badan Kemanusiaan PBB di Gaza, lebih dari 18.500 pasien termasuk 4.000 anak-anak menunggu evakuasi medis dari Gaza untuk mendapatkan perawatan yang tidak tersedia di Gaza. Abaikan gencatan senjata, Israel terus menyerang Gaza. Serangan ini juga dilakukan setelah terbentuknya Dewan Perdamaian atau Board of Peace, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Lalu bagaimana Indonesia harus menyikapi situasi yang terjadi di Gaza saat ini dan bagaimana pula memastikan BOP tidak akan merugikan Palestina? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB oleh